Podcast dadakan. Iya sih, coba generasi muda ini di samping senang juga satu itu. Kayak itu ngomongin alatnya jumbo ngono. Konten ini hanya untuk melampiaskan kegabutan saya saja. Selebihnya bonus. Selamat menonton and so enjoy it. Oke teman-teman, mohon izin sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini saya sedang berada di Cepu Adventure teman-teman. Ini yang penasaran sama Pak Dijono. Pak Dijono ini jenis sing di toh. Ini beliaunya luar biasa sekali. Kita bisa sharing dalam posdak podcast dadakan. Macam-macam ya Pak. Niki dereng terkonsep Pak. Iya, Jadi iya. jenengan ini termasuk pertama kali saya mencoba yang namanya posdak. Iya. Aslinya nggih buatan posdak sebenarnya. Kalau nggih kepikiran mau deh Bang. Apa yuk podcast apa yuk? Alah posdak kan ngoten deh. Podcast dadakan. Oke, sekarang saya berada di rumah Pak Dijono teman-teman. Rumah Pak Dijono ini sekaligus base camp dari Cepu Adventure. Alamatnya di mana Pak? Jadi rumah ini digunakan sebagai base camp juga sampai rumah tinggal ya. Ini gampang nyarinya kalau dari itu Mas. Kalau dari arah Randu Blatung pokoknya patokannya pom bensin. Pom bensin itu sebelumnya lampu merah itu ada ya sekitar 10 meter dari itu ada gang masuk. Gang masuk kalau masih ragu lagi ndelok dhuwur kan ada tower ya wes. Tower maju sithik kita radio RBS. Radio RBS. Nanti rumah nomor 4 ya. Rumah nomor 4 gampang cirinya warna hijau, warna kesukaan saya mulai dulu. Depannya ada tulisan kayak vertika Triskuntian di jendela. Ya. Terus apa pagarnya stainless guys. Pagarnya stainless dan punya halaman Ya, di depan ada luas untuk parkiran. Ya, untuk parkiran ada. Terkadang masih nyasar Pak Di. Kalau yang dari sana? Oh kalau yang dari sana mungkin dari arah Blora atau dari arah Bypass itu kan patokannya pasar. Pasar. Jadi depan pasar itu Gapuro masuk gang pertama belok kiri. Belok kiri mentok nanti ketemu pos kantin, ada pos kantin, masuk lagi belok kiri ke sini sudah sampai. Gampang. Perumahan apa Pak Di? Perumahan dan Perumahan Balon Graha teman-teman. Kita nanti akan membahas sedikit tentang Pak D. Kok sering kegiatan outbound itu bersama Pak D dan lain sebagainya. Kita kasih statement untuk Pak D memperkenalkan diri. Oke Pak D, monggo. Oke, ya saya Jonas Karjat. Kalau adik-adik sering manggil Pak D, ya di Cepu saya panggil Pak D. Tadi komunitas SAR biasanya mereka manggil saya Mbak. Ya, kalau ada yang manggil Kak itu berarti murid-murid saya waktu di Kalimantan. Waktu masih bujang. Masih bujang itu berarti manggilnya Kak. Jadi tinggal lihat aja di medsos saya kalau manggilnya Kak itu berarti murid-murid saya yang umurnya mungkin sudah umuran ibumu. Ya kan, sudah anaknya sudah selesai kuliah, sudah ini. Tapi kalau manggilnya Pak D berarti sekitaran Cepu ya. Kalau di luar Mbah ya itu berarti komunitas. Ya atas terima Mbah. Ya kebetulan sejak dulu memang itu ya. Mainan sebenarnya bukan mainan ekstrim kalau saya bilang ya. Kita mainan yang beda dengan yang lain, cuma kita kenal bagaimana supaya safety. Ya, kalau kita ekstrim pikiran itu kalau ngetes nyowo kan ya yang awam itu seperti itu Pak. Jadi kok nantang maut gitu. Saya juga sering gitu kan. Pas latihan di jembatan itu juga gitu kan orang nyowo tikus sembarangan padahal bukan. Kita berlatih untuk menyelamatkan nyawa orang lain yang terancam. Itu maksudnya itu. Ya, jadi jangan salah. Terus kebetulan saya juga ini Mas Irun di samping hobi ya. Karena jam kerja saya sudah lumayan padat juga. Saya bekerja di salah satu BUMN ya di Kudus, BUMN Telekomunikasi. Hari-hari saya full ya, dari saya full. Dari saya longgarnya itu Sabtu Minggu. Saya sudah berkomitmen keluarga saya juga. Di antara 2 hari ini biasanya saya luangkan waktu 1 hari untuk ngejar. Ya, 1 hari saya gunakan untuk ke ibu saya. Karena saya masih punya ibu, tinggal 1 ibu saya. Jadi salah satu Sabtu atau Minggunya tergantung kalau misalnya ada jadwal Sabtu ya saya kesana Minggu, kalau ada jadwalnya Minggu saya kesana Sabtu. Pokoknya salah satu itu saya bagi. 1 untuk ibu saya, 1 hari untuk kita untuk generasi muda. Itu intinya.
biasanya hari Minggu teman-teman ya, kita ngerepoti Pak D sering ini. Ya nggak apa-apa sih, saya senang-senang aja itu hobi ya. Dan juga saya bilangnya tadi, kenapa kok base camp Cepu Adventure? Karena di sini juga ada medannya ya. Oh ya, jadi gini ceritanya. Dulu awal-awal saya kenapa membuat Cepu Adventure ya? Saya tuh punya keinginan, saya tinggal di Cepu, walaupun saya asli Blora, Mas Heru. Saya asli Blora, istri saya udah Cepu, ya. Rumah di Cepu, saya harus berbakti kepada Cepu dan lingkungan Kabupaten Blora. Ya. Itu saya punya keinginan, saya memadai kegiatan anak-anak muda yang cukup ekstrim ya, diwadahi, dibimbing, diarahkan supaya kan menjadi lebih baik gitu lah ya. Makanya saya juga punya kegiatan yang pendakian gitu ya, sama anak-anak muda itu ya, pendakian, terus kemudian kerelawanan. Saya memang agak fokus di vertical rescue, walaupun data rescue ya mudeng lah ya, walaupun kapiter ya kan, dan mudeng. Kemudian saya juga pokoknya senang lah kegiatan-kegiatan yang adventure, saya senang ya. Kadang-kadang juga arung jeram gitu. Ya gitu aku senang. Aku senangnya pelampung. Ya pelampungnya ada sudah dikasih saya perlu ya. Silakan dipakai. Itu saya pengen wadah itu, kemudian iya sih coba generasi muda ini di samping senang juga safety itu Mas. Kadang-kadang gini ya. Kita kalau mengajar beberapa kali kejadian itu banyak pendakian itu pendakian karena mereka kurang peka, tidak paham di sini mau seneng tok, gak iso ngitung. Dan saya ngalami sendiri berkali-kali setiap saya naik gunung itu, saya turunnya bawa orang Mas. Orang apa? Nom nggak kuat. Perkara ini masih apa? Mudun, bukan naik loh ya, mudun turun. Karena apa? Kehabisan bekal. Dia kayak ngitung, jadi kalau saya mendaki, saya harus bawa apa-apa, air seberapa, makanya seberapa, sampai di pos ini seberapa, nggak bisa. Dan itu saya hampir setiap daki, turunnya bawa itu, tak bawain minum, tak pegang tangannya, pokoknya turun bersama saya, supaya nggak ngerepoti tim SAR. Ini kita tak biarkan semaput nengkono, wis ngerepoti makanya. Dan itu berkali-kali, ya, itu berkali-kali, dan itu yang menjadi gagasan kalau saya, ini perlu diedukasi. Intinya edukasi. Saya kepengen ya bila spesifik kepada generasi muda. Intinya Pak Dijono ini jiwa kemanusiaannya luar biasa sekali. Saya juga salah satu murid dari Pak Dijono itu udah bertahun-tahun. Kemungkinan yang dari Surabaya 5 sampai 6 tahun. Saya dari SMA. Kurang datang ya. Dari SMA plonga-plongo sampai sekarang wes dijak opo ae siap ngoten ya. Dan sekarang ini kenapa kok Adi kok Cepu Adventure? Kenapa nggak Blora Adventure? Oh iya. Nah, ini yang mindset saya nih. Ya jadi kenapa saya bikin Cepu Adventure ya? Ya karena saya tinggal di Cepu. Saya tinggal di Cepu, saya harus jadi orang Cepu sepenuhnya. Walaupun Cepu Kabupaten Blora ya. Ternyata setelah itu ada Blora Adventure. Jadi beberapa tahun kemudian dia setelah saya buat Cepu terinspirasi, saya nggak tahu apa memang dia punya nama itu sudah disiapkan tapi baru lahir ya, saya nggak tahu ya. Tapi akhirnya ada ya Cepu Adventure aja supaya orang gampang tuh wes Cepu Adventure ya, intinya juga dijaga. Pak Di juga punya toko kan? Ya betul. Saya juga punya toko peralatan outdoor masih ini karena dia kalau dari SMA itu di 50 meter dan seberangnya itu Maret itu ada toko Cepu Adventure. SMA pun juga. SMA 1 Cepu. Nah, itu di samping saya juga membagi ilmunya kepada anak-anak muda ya kan. Kita juga menyiapkan kalau misalnya peralatan, dan jangan salah Mas, sering-sering teman-teman itu nggak dari Cepu saja yang ke situ. Kadang-kadang teman-teman Ngawi itu malam minggu nongkrong di toko cuma pengen ngobrol ya kan, ngobrol ya. Ya saya latih ngobrol dengan kalau tanam ya senang penawat ya gitu maksudnya. Ya kadang-kadang mereka gitu ya ke toko ya kan di sana ada, tak bilang enggak Pak De, saya pengen ambil ngobrol sama Pak De, ya sudah kita ajak ngobrol ya sambil ya akhirnya beli akhirnya beli di sana juga. Saya punya satu lagi outbound Mas. Iya, outbound juga kita saya sudah saya 2000
2015, mulai operasi 2016 di Batoan sana awalnya. Oh, Batoan itu punya tanah mertua di belakang itu cukup luas, ada pohon jatinya banyak, tak setting jadi tempat outdoor dan alhamdulillah ramai. Matinya kenapa? Matinya karena COVID. berarti Begitu COVID 2020 habisnya karena COVID, Mas. Jadi COVID kemarin 2 tahun lebih nggak berada di kegiatan ya sudah. Itu kalau nggak saya tuntas rusak karena tahun saya dari satukan semua. Ya sudah, sekarang outbound panggilan lah, ya kan ada manggil outbound supaya betul kami siap, ya kan. Ya biasanya kita buat 2 porsi. Porsi artinya ada gamenya kalau misalnya sekolah, ya, yang satu ada high rope yang benar tantangannya. Nah terus terakhir biasanya kita kasih satu materi eksebisi untuk evakuasi supaya mereka juga ternyata nggak cuma handphone bobo sih, mulutnya lempar bisa nggak untuk evakuasi kegunaan lain lah Pak. lain yang lebih besar kita tampilkan satu materi. Ya. Kalau kemarin itu kan saya lihat story-nya Pak Din. Waduh, rappling, outbound juga teman-teman. Tapi di mana Pak Din? Di Waduh. Oh, Wadung Greneng, Wadung Greneng. Itu Sama teman-teman dari mana Pak? itu dari MTS Anur Banjarjo Dora. Berapa anak Pak Din? Itu 70 anak. Wah, banyak. Nambah gurunya sekitar 10 ya? 10 atau 15 ya? 80, 90-an. Iya, iya. Banyak sekali teman-teman. Jadi bisa nih Pak Din ya? Banyak gitu. Oh bisa. Kan itu kemarin dari MIA Salam itu 500 orang. Per hari 100. Terus di Kosin, MI Kosinatul Blora 500 juga. Jumlahnya sama. Per hari 100 dari kelas 1 sampai kelas 2. Dan mainannya tentu bisa bedakan antara kelas 1 dan 2 kan. Yang mungkin nggak beda flypop, ya kan? Ya flypop kan ya tempatnya di situ. Cuma kita misalnya kalau anak kecil nggak berani ya 2 orang kita ganti turunkan, gitu kan? Kalau yang gede-gede sudah jalan, bisa. Asik ya Pak Din ya? Karena asik itu aja. Kita sharing tukar pikiran seperti ini asik sekali. Ini saya tuh aslinya hanya pengen kilo Pak Din. Oh, no. Coba setiap pertemuan apapun itu Pak Din, kadang itu bingung Ya. mau kegiatan apa, buat aja kegiatan outdoor seperti ini. Outdoor ngundang siapa? Lu, saya ada, nanti saya bisa gandeng ke Pak Dijono. Pak Dijono ki sopo? Nah itu Pak Din. Nah ini makanya saya buat konten, di mana konten ini nantinya ini untuk memperkenalkan Pak Dijono, sekaligus teman-teman mungkin kecele nggak ketemu Pak Dijono, ya ada Pak Di. Kadang nggak bisa ketemu, nah ini yo minimal online sih lah. Dari YouTube saya ketemu. Iya. Ya kalau mau ketemu ya itu masih 1 minggu syaratnya. Kalau sambil pulau kopi lo juga ya kan. Ya, jadi apa aja Sabtu atau Minggu. Lah kalau mau kegiatan ya kontak dulu. Karena kebetulan saya juga mobile dan sudah minggu sudah lakukan sama saya bisa. Nah, ada tim kita yang sudah senior termasuk dengan yang sering libatkan ya. Ya untuk ya sambil mengasah. Nanti kalau nggak gitu, yang seniornya juga akan lupa. Ya, biasa. Dan porsi saya setiap latihan akan saya kurangi terus. Jadi yang latihan fisiknya kita kasihkan yang muda-muda, termasuk anak-anak saudara, yang senior tak suruh bantu gitu, supaya mereka lebih terampil lagi, ya kan? Nanti suatu saat ya saya tinggal deleng aja, jangan-jangan wis dadi itu luar biasa, keseruan luar biasa. Oke teman-teman ya, itu mungkin perkenalan sedikit dari Pak Dijono. Setelah itu selanjutnya kita bahas tentang perlengkapan. Apa aja sih perlengkapan dipakai untuk outbound, flying fox, rappelling dan lain sebagainya. Ini nanti akan dibahas. Walaupun sedikit teman-teman, minimal teman-teman udah tahu oh ikut to alat. Minimal itu to alat. Oh gak mau nangan dulu ya. Kayak itu ngomongin alatnya cuma ngono. Loko ini. Kalau lagi. Oke. Ya, alat-alat ini saya punya alat-alat untuk vertical rescue namanya ya. Tetapi alat itu juga bisa dipakai untuk outbound, sebenarnya sama saja. Tergantung materinya apa, aerobnya apa itu kan. Kalau kita misalnya pengen
outboundnya turun tebing itu agak jarang ya, rappelling itu agak jarang. Tetapi sebenarnya sangat bisa itu outbound rappelling itu bisa, iya kan sangat bisa. Tergantung medannya sih. Tergantung medan. Kalau misalnya di tempatmu kayak gue di Gua Sentono ya, lu ngapain enggak gitu kan? Iya, misalnya habis game rappelling ya itu outbound bisa, enggak harus flying fox. Ya, saya kalau nyemangati anak-anak sing gede-gede yang SMA itu, harus masuk SMA flying fox, kemudian turu bisa tekan bisa gitu kan ya. Kurang lah sih. Ya, bisa sesuaikan dengan umur ya. Kalau anak SD ya, ayo flying fox betul. Nanti sudah menikah ya sudah. Kalau SMP tengah bisa flying fox, bisa diajari rappelling, tergantung keberanian. Tapi kalau SMA ya sebaiknya harus mulai rappelling. Iya. Nanti bisa diedukasi juga tentang vertikal. Iya betul lah, kalau sudah mulai kenal ya udah wes pede dengan gandulin tali seperti apa sih ya kan, wes familiar dengan tali, nah baru kita edukasi ya kan. Ya peralatannya banyak sebenarnya di kita ini, nggak semuanya yang masih mencari kebak loh, biasanya sama mobil kebu ireng ya. Jadi biasanya kita pakai ini ya, ada karabiner ya, kita atau snap-ring atau cincin kait ya, tentara sama barangnya ini ya kan. Nanti kita juga bisa ini terutama talinya ya, talinya ini ada tali 3 macam kita punya. Tali statik ya, jadi tali statik itu kalau ditarik ini maksimal 10%, lentornya maksimal itu mas 10%. Terus ada semi statik itu maksimal 20%, 10 sampai 20. Kalau dinamis itu 30 ya, fungsinya masing-masing. Namanya tali karmental ya. Ya, disebut tali karmental karena 2 bagian mas. Ini ada kerennya itu yang tengah ini mas ya, di luarnya jaketnya mental ya, karmental. Kerennya itu di tengahnya itu bisa berapa utas, ada 7, ada 13, ada 11 ya, tergantung versinya besarnya ini. Oh besarnya. Besarnya. Bukan tentang statis dinamis tadi. Oh kalau itu anyaman mas. Oh anyamannya Ya. Jadi kalau statis itu talinya lurus tok, di kerennya itu di dalam itu lurus tok. Kalau dinamis itu dianyam di dalamnya, makanya ada kelenturan. Makanya lebih mahal dinamis, sekarang materialnya lebih plus banyak. Jadi anyam kan mesti makan berapa mas? Ya. Kalau statis itu ya sudah lurus saja. Nah, itu yang membedakan fungsinya ya masing-masing. Kalau ini misalnya statik bisa digunakan untuk rescue, untuk rappelling. Semi masih boleh dipakai untuk rappelling, tapi kalau dinamis jangan. Dinamis bukan nggak kuat, nanti akan salah perhitungan ketika lompat. Ya. Kesalahan karena kalau 10 meter dengan 30% artinya bisa nambah 3 meter ya. Kita hitung ini ya kan, oh mas ini lompat sampai bawah ini gitu kan, betul terus ditambah 3 meter kayak digantung mas ya, bisa patah kaki ya. Itu yang harus kita tahu, harus tahu jenis tali itu yang pertama, terus diameternya juga disesuaikan. Tali ini biasanya mulai dari 4 itu ada untuk polisi ya, 4, 6, 8 mili, 10,5, 11, 12, maksimal 13 kalau tali karmental ya, yang sering dibagikan. Ya bisa dibuat lebih besar bisa, karena menyesuaikan dengan alat-alat ini mas itu. Iya. Alat-alat ini ya sama speknya di sampai maksimal 13 ya. Tapi yang paling enak biasa kita pakai itu 10,5, 11. Itu nyaman dan kekuatannya juga sudah memadai sih. Cukup lah. 10,5 itu antara 2,5 mas, 2,5 ton itu. Kalau 11 itu 3 ton. 3 ton bukan 3 kuintal ya, 3 ton mas. 3 ton teman-teman, bukan 3 kilo ya. Apalagi 3 on ya. Kalau trennya hilang ya 3 on ya kan. Ya, kemarin itu pada tanya-tanya Pak, wah ini kuat berapa kilo Kak? 3 kilo, kok 3 kilo Kak? Ada bingung kan? Jadi 3 ton teman-teman ya. Jadi buat paket 2 sampai 3 orang ya siap. Ya jadi saya pernah latihan mas dulu pakai ini, ketemu bapak-bapak tentara yang dulu sudah mau pensiun, jadi zamannya beliau itu masih pakai tambang. Iya. Jadi ketemu ini kaget gitu ya. Jadi mungkin belum zaman itu, mas itu terlalu kecil bahaya gitu kan. Berhenti, beliau berhenti itu, saya motor berhenti itu ajakan Pak. Zamannya jenengan sama dengan zaman saya pakai tali tambang kan. Saya bilang oh iya loh ya, sekarang talinya ini Pak, ini 3 ton dan iya ya sudah malah seneng beliau aja ya kan.
asik. Karena beda zaman, ya, beda zaman. Dan udah praktis juga, Ya, dan teman-teman. praktis ringan mas, Ringan. tali ringan sekali. Ya kalau yang kecil-kecil ini masih dulu ya. Kita mengatur kursi, ya kan? Yang 6 mili ya segini, ini statik, ini kuat sekali. Ini walaupun 6 mili ini kuat 800 mas. 800 kilo ini Kilo. bebannya. Ya. Jadi nek sampean kursi jumpa kalian ya saya aman lah mas ya. 800 kilo gitu. Ya. yang nggak aman itu naiknya Pak De pakai ini Pak De. Kenapa? Ya, Kesel. rata-rata kesel, Kesel, iya. sambatnya tekan tengah itu jalur tulungku loh biasanya. Ya, latihan itu kan itu maksudnya. Jadi turun itu lebih ringan, ya kan? Manjat lebih berat. Tapi ketika kita sudah bisa turun, sudah bisa manjat, wes siap untuk latihan vertikalan, latihan evakuasi. Tapi kalau belum bisa, kalau bisa turun toh, traveling toh misalnya ya, tapi nggak bisa naik, ya ojo evakuasi, engkau malah jadi korban. Ya, mudah nang sumur gak iso munggah, kalau nang tunggakno lah sing kene narik apa korbane kan diamanke. Yang kita ketinggalan lali dia gak iso munggah lah repot ya kan. Menolong malah Ya, ditolong nah, gitu. jadi harus dua-duanya dikuasai. Iya, betul. Baik tekniknya yang teknik manual yang begini ya kan, maupun teknik yang sudah menggunakan alat ya, alat mekanis seperti itu Otomatis. ya, seperti memanjat. Kalau yang turun juga harus apa di samping 8 jam sebenarnya atau stop. Namanya auto Auto stop. stop ini ketika nggak dibebani tanpa digerakkan ininya ditekan berarti berhenti. Ini sama, Ini namanya apa? ini Jumat untuk yang kanan. Ini alat memanjat atau askender ya, disebut askender. Artinya ini ya kan. Jadi lagi kemudian saya naik langsung dari itu. Ya. Cuma fisiknya perlu dilatih mas Rul, gak bisa nggak fisiknya dilatih. Iya. Makanya kenapa di latihan begini kalau misalnya oh ya ini banyak kan alloy. Iya. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan ini. Kenapa banyak alloy terkenal kuat, sangat kuat, tetapi tidak tahan benturan. Artinya tidak boleh di komponen gunung dari paku, ya mau ya strukturnya bisa pecah. Nah, kenapa kalau saya ingatkan ke peserta, naik lari tak akan push up, ya kan? Betul. Yang pertama apa? Kira-kira Karena memang untuk keselamatan ya. supaya dia ingat ya bahwa ini dipakai bersama ya kan? Enggak untuk dirinya sendiri. Bukan untuk dirinya sendiri, itu yang pertama. Yang kedua Mas Irul, dia semakin push up ininya kan kuat ini. Ya. Nanti hubungannya dengan ini. Ya, kenapa kita kasih 20? Aku gak orang Mas. Bukan nyiksa, ini bukan nyiksa ya, supaya tahu. Bukan nyiksa. Hubungannya dengan ini. Ketika kita sering push up, nanti naik untuk tinggal itu ringan Mas. Ya. Jadi ya mesti hubungannya juga tak ada tiga orang BS misalnya orang itu enak ya kan. Jadi untuk peserta ya ojo ngapot itu bersapa dia ya kan. Nggak boleh dibenturin teman-teman, juga untuk talinya nggak boleh diinjak. Ya ini tali juga nggak boleh diinjak, kalau tali nggak diinjak begini cara ini. Ini tali mas, mentalnya ini kan ada rongga mas. Iya. Ya, ketika diinjak kita tidak tahu debu atau pasir yang nempel di sepatu kita itu ada kayak kaca atau besi apapun yang kecil-kecil, kita kan tidak tahu. Ya, ketika itu menginjak ini, terus ya, itu bisa masuk di dalam rongganya mas. Ketika masuk di dalam rongga ini kan dipakai seperti diucap kan mas. Iya. Ya, nah itu bisa gesek-gesek yang di airnya. Nah, ketika kita nggak tahu, dia kan tiba-tiba ini putus, ya. Yang putus yang di dalam teman-teman. Ya, insiden itu makanya Nggak kelihatan. nggak boleh diinjak-injak itu karena itu sebenarnya. Jaga. Kita sama-sama tidak tahu kan ya di bawah kita ini apa kan di bawah sepatu kita. Kalau sepatunya sepatu bola itu futsal itu ada besinya. Nah, iya, nah itu juga neken gitu. Iya, Walaupun nggak nusuk, tapi dia neken itu udah betul. Jadi itu yang bisa bahaya mas. Makanya benar kalau kita mau latihan tuh pagi biasanya ada ritual ritual dulu ya ritualnya kita ngecek tali itu caranya begini, ini dipegang ya kan diurut begini sepanjang tali mas ya sepanjang tali supaya apa nanti kalau kerasa bahasa Jawa ini gerenjel itu mas, nah itu tandai mas, tandai kayak spidol
ya itu berarti friksi, ada di dalamnya bermasalah itu. Ada potensi putus, ya tandai itu lah. Dan kalau misalnya sampai ujung gini 50 meter ya lumayan mas, ya. Lumayan Pak. Ya ini ritual, ya ritualnya gitu. Kalau misalnya sampai ujung aman ya alhamdulillah, insya Allah itu aman. Jadi sebelum digunakan harus dipastikan bahwa tali aman, ya karena menyangkut keselamatan, ya kan. Terus apa mas? Ya, Yang saktinya Pak. Oh iya saktinya ya, kita biarkan pakai sarungan kulit ini mas. Ya, ini kalau misalnya tali, kita geseran dengan tali, ya, panas, ya, pakai sarungan kulit. Supaya tangan kita tidak terbakar, ya kan? Nah, kita juga punya alat yang lain. Nah, ini alat untuk naik, cuma kursinya beda, jadi tadi ya cuma untuk di tangan, ini tidak ada, ini juga tidak ada. Ya, Auto stop bukan, tidak. ini untuk asken loh, untuk naik. Oh, untuk naik. Ya. Oh, untuk safety-nya. Ya, posisinya tidak ada. Tidak ada satu. Good. Ini juga ada sini. Namanya cheese atau tol. Kalau ada nyebut cheese ya itu barangnya troll ya gitu ya. Nah, ekrol ya mangai dulu. Oleh-oleh. Terus ini ada untuk backup. Jadi kalau kita penyelamatan itu tidak menggunakan satu tali mas, harus ada tali backup. Jadi kita rescue turun, kita bisa gunakan talinya korban, ya kan? Ini korban udah turun pakai tali, kita gunakan tali satu lagi, dua. Kita sampai ke sini supaya nanti kalau misalnya terjadi tali salah satu putus, Lalu utama lah Pak. ya taruh tangan putus, ini langsung kunci mas, otomatis. Kayak sabuk pengaman di mobil gitu, itu langsung kunci, jegrek. Ini langsung kunci, ini sama, fungsinya sama. Ya jadi harus kita amankan karena kita mau menyelamatkan kita sendiri harus aman. Ya kita aman, ya coba menyelamatkan, nanti tambah korban. Yang awalnya satu jadi dua. Ya. Penolong malah jadi korban. Korban kan lucu ya. Diklatnya temu dia. Ya. Oke, teman-teman, ini perbincangan lumayan cukup panjang juga ya. Ini perlengkapan Pak D, insya Allah sudah cukup, tapi masih kurang kata Pak D. Masih kurang ini. Mau tak beliin lagi kata Pak D. Waduh, siap Pak D. Ya, di dalam itu ada tandu Mas Irus. Iya. Kita punya tandu spinal sama tandu basket evakuasi tandu basket. Yang tandu. Bisa dilihat di channel saya. Nah, channel gua no apa ya. Oke. Pakai tandu ya. Ya, karena untuk latihan evakuasi. Ini untuk cah nom cocok Mas. Ya, gitu. Di samping menantang, ya kan, untuk apa ki meningkatkan adrenalin lah ya. Mental. Ya mental, ya manfaatnya gitu Mas. Ya, baik di Mamsan. Walaupun kita tidak berharap ada kejadian, ya kan. Sama sekali kita tidak berharap Mas. Wih, kok kapan kok orang digunggu? Ojo, tak bisa ya ojo. Berarti aman, ya. Tapi suatu saat pun bisa ada kejadian, kita bisa membantu orang lain. Punya ilmunya. Kita sudah terakhir, tetap Mas bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Itu masih penting Mas ini. Itu Mas itu. Tapi terkadang Pak D, kita berada di masyarakat itu kalau ada kejadian di dalam masyarakat biasanya masuk ke sumur, kadang itu nggak diperiksa Pak D, langsung aja tali nyemplung, ternyata di dalam itu ada kandungan racun gas Pak D, dan itu malah menjadi korban. Jadi pentingnya pengetahuan terkadang juga di situ. Pengennya juga, ya sama, kita pengennya juga cepat, pengen jadi tolong, sakit kan. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya, mending jangan dulu, atau mungkin belajar. Bisa dicepatkan. Jadi kita juga punya SCBA Mas. Untuk kapasitas ya, pakai tabung itu biasa tidak satu itulah. Ya untuk itu antisipasi kalau sumur kan, yang seperti itu kan harus bernapas di luar udara yang di sumur Mas. Ya itu pakai itu. Kemudian seringkali orang berpandangan begitu nang sumur bangun satu kan, orang menurunkan tangga. Orangnya tadi orang yang kedua itu kepleset jatuh. Ya, orang ketiga juga kepleset lagi, licin itu. Sebenarnya bukan Mas. Itu ada kandungan udara yang berbahaya di dalam sumur. Ya, turun yang menghirup. Ini rada blank,
akhirnya kepleset. Bukan keplesetnya penyebabnya sebenarnya, blanknya itu karena itu yang terjadi. Atau mungkin malah gak ada oksigen. Nah, atau malah nggak ada oksigen sama sekali. Tapi bersyukur ada ledakan. Tapi yang sering itu kandungan. Kalau sumur itu kita yakin bahwa sering dipura, sering artinya tidak ada gas yang lain, ya silakan motor ya. Tapi kalau nggak yakin jangan. Nggak yakin jangan. Biasanya bawa burung. Oh boleh bapak ya berbanyak hewan lah ya kan pakai tidak diturunkan ayam itu enggak sensitif ya masalahnya. Begitu ada langsung pisang ya cuma lama dulu tak terlalu pisang kalau ya pisang ya gitu. Penyelamatan ayam. Terus yang kedua kadang-kadang masyarakat kita kemudian nolong di sumur itu untuk tali, kalau misalnya nggak cukup air tangga diturunkan tali tiga atau apa ya Muatannya perut, kalau enggak rata-rata nih apa lengan Pak ya biasa perut atau dada lengan. sebenarnya itu mas kalau kita bisa bikin simpulnya nggak sampai 5 menit Ya, nanti betul kursi. titik sampai titik sudah ya itu makanya saya ngomong untuk itu ayo Malah cedera tambahan saya cedera yang tidak perlu. Apa nanti tali leher kan? Waduh ya. Oke, itu saja teman-teman ya pertemuan kita. Karena dia ada mobil. Ini rumah Pak Dil cukup ramai soalnya. Luar biasa sekali kesempatan pada pagi hari ini pagi di hari Minggu ya Pak. Ya. Pagi Minggu artinya free. Saya tanya, kemarin sudah tanya Pak Dil. Pak Dil, repling buatan dino Minggu loh. Nggak ada yang menghubungi do teler katanya. Masih puasa teman-teman, ini masih puasa, bisa dibilang masih dapat berapa? 4 hari Pak Dil. 4 hari. Ya, kita tunggu aja untuk kegiatan selanjutnya. Dan juga tadi ada ini film untuk Cepu Adventure kemarin saya buatkan trailernya atau iklannya kemarin. Wah, iki apa yang gawe opone iki kairo kan. Jadi ini film teman-teman, rencananya film ini nantinya akan kerjasama juga dengan Cepu Adventure. Harapan saya dulu itu perintis dari Zulfikar Rescue. Ya harapannya ya saya ngajaknya Zulfikar Rescue juga, sehingga nanti kolaborasi dengan Cepu Adventure. Untuk tempatnya nanti coba saya komunikasikan juga dengan Pak D, tempat yang bagus di mana, dan juga kita akan buat sedramatis mungkin. Wah, ya, siap. Jadi memang benar-benar evakuasi pada korban. Nanti coba saya juga nyari darah Pak D, darah apa nanti tak coba cari. Oke. Kesannya nanti kan memang benar-benar dramatis, sehingga teman-teman itu juga ada gambaran gitu. Oh latihan ini sebenarnya semua ada kecelakaan seperti ini itu tindakannya bagaimana? Korbannya luka, mungkin kepalanya bocor, itu tindakannya nanti gimana? Pertolongan pertamanya bagaimana? Nanti kan akan kita bahas di film tersebut. So tunggu saja filmnya. Ini saya Khairul Amin TV dan Pak Dejono mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak lu Ade. Patah orang ngelekam Ade.